Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari, salah satu mahasiswa perikanan di Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah genetika populasi. Yang pertama adalah gen dan DNA. Nah, yang pertama gen ini merupakan sekuen DNA yang mengkode protein, sedangkan DNA adalah salah satu asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Gen merupakan bagian-bagian dari DNA yang terekspresi. DNA merupakan bahasa kimianya yang berada di dalam inti sel yang terdapat di kromosom. Nah, di dalam kromosom itu terdapat pula lokus. DNA ini mengkode suatu sifat seperti kulit putih, rambut lurus, dan lain sebagainya. Gen tersusun dari basa-basa DNA. Gen menjadi bagian DNA yang kemudian bertanggung jawab terhadap fungsi pembuatan protein. Setiap untaian molekul DNA tunggal yang panjang disebut sebagai kromosom, yang di dalamnya mengandung informasi genetik yang penting. Gen memiliki variasi yang rumit. Selanjutnya ada ekspresi gen. Nah, ekspresi gen ini merupakan rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk dan gen fungsional. Nah, terdapat dua proses, yaitu transkripsi dan proses translasi. Yang pertama ada tahap transkripsi. Nah, tahap transkripsi ini merupakan salah satu dari tiga fungsi fenotip. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode-kode genetik yang pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Molekul RNA yang disintesis dalam transkripsi adalah mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA adalah RNA yang merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya atau proses translasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun polipeptida atau protein tertentu. Molekul tRNA adalah RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein atau translasi. Proses ini berlangsung di inti sel, mitokondria, dan plastida. Tahap pertama dalam transkripsi adalah inisiasi. RNA polierasi melekat pada promotor DNA, pita ganda terpisah, dan sintesis mRNA dimulai. Kedua adalah elongasi. mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Dan yang ketiga ada Yang kedua ada tahap translasi. Nah, tahap translasi ini merupakan proses penerjemahan kodon yang pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Proses translasi dirangkum dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi atau pemanjangan, dan yang ketiga ada terminasi atau penyelesaian. Translasi pada mRNA dimulai pada kodon pertama atau kodon inisiasi translasi berupa ATG pada DNA atau AUG pada RNA. Translasi pada sintesis protein mengacu pada fase perakitan protein di dalam sel yang dimana RNA diterjemahkan untuk menghasilkan asam amino. Translasi ialah merupakan tahap kedua produksi protein setelah transkripsi. Pengkodean DNA menjadi petunjuk untuk perakitan protein dalam bentuk mRNA atau messenger RNA. Selanjutnya ada fenotip dan genotip. Nah, genotip dan fenotip adalah dua konsep penting dalam pewarisan sifat sebab kodenya saling berkaitan satu sama lain. Orang-orang dengan genotip yang sama belum tentu memiliki kesamaan fenotip. Genotip adalah identitas genetik lengkap yang diwariskan dari orang tua ke anak. Genotip terdiri dari susunan genom yang khas dan berbeda tiap orangnya, kecuali pada kembar identik. Nah, contoh dari genotip ini adalah gen yang mewarisi warna mata, bentuk hidung, warna rambut, ukuran sepatu, hingga tinggi badan. Kemudian ada fenotip. Nah, fenotip ini adalah ciri khas pada satu individu yang bisa dengan mudah diamati secara fisik, seperti warna mata, tinggi badan, dan warna kulit. Ciri khas ini meski pada awalnya ditentukan oleh genotip, juga bisa berubah menyesuaikan lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai contoh, orang tua memiliki warna kulit yang terang, sehingga Anda pun terlahir dengan warna kulit yang serupa. Namun, karena tinggal di area yang panas, maka lama-kelamaan warna kulit Anda jadi menggelap. Warna kulit Anda sekarang yang sedikit gelap adalah fenotip. Sementara itu, genotip berperan menentukan warna kulit asli Anda yang seharusnya terang.
Selanjutnya ada alel dan lokus. Yang pertama nih lokus. Lokus ini merupakan letak gen pada suatu DNA atau kromosom, sedangkan alel adalah bentuk alternatif dari suatu gen. Apa perbedaan antara keduanya? Gen adalah sekumpulan DNA yang menentukan sifat tertentu, sedangkan alel adalah varian dari gen. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, alel adalah salinan berbeda dari gen yang sama. Dua alel gen menempati lokus yang sama pada kromosom. Alel adalah pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Susunan gen dan alelnya dalam kromosom homolog disebut dengan genotip. Kemudian terdapat dua macam alel, yaitu ada alel tunggal dan juga alel ganda. Nah, alel tunggal ini yaitu gen yang hanya memiliki satu gen sealel, sehingga hanya muncul satu sifat saja. Contohnya gen A besar untuk pigmentasi kulit dan gen A kecil tidak menghasilkan pigmentasi kulit. Kemudian ada alel ganda. Nah, alel ganda ini gen yang hanya memiliki lebih dari dua pasangan gen sealel dan menempati lokus yang sama. Pada alel ini yang akan muncul adalah beberapa sifat. Nah, contohnya adalah golongan darah, sistem ABO pada manusia. Yang terakhir ada penanda genetik. Nah, penanda genetik ini merupakan penciri individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan alat tertentu yang menunjukkan genotip suatu individu. Kemudian ada 3 jenis dari penanda ini. Yang pertama ada penanda morfologi. Nah, penanda ini mudah dilihat oleh mata dan telah banyak digunakan sejak masa awal genetika. Contohnya adalah warna, ukuran, dan bentuk organ tertentu. Walaupun mudah dan masih dipakai, penanda morfologi ini dapat termodifikasi oleh pengaruh lingkungan sehingga dianggap tidak stabil. Kemudian yang kedua ada penanda biokimiawi. Nah, penanda ini biasanya memerlukan alat atau metode khusus untuk mengamatinya. Kajian genetik hewan dan kedokteran pada masa lalu banyak menggunakan penanda ini, misalnya untuk menentukan golongan darah atau kehadiran suatu penyakit dengan uji serologi. Kemudian yang terakhir ada penanda molekul. Nah, penanda molekul ini adalah penanda yang mengandalkan sifat-sifat aplikatif DNA atau cDNA. Jadi, penanda biokimia tidak termasuk di dalamnya, meskipun sebenarnya juga merupakan molekul. Penanda molekul bersifat stabil karena DNA bersifat baka dan tidak terpengaruh lingkungan. Itulah beberapa penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.